Halo sahabat trader, jumpa lagi dengan saya Jailani dari PT Pelatihan Profit Internasional. Ya, apa kabarnya sahabat trader? Mudah-mudahan sehat-sehat saja ya. Ya, pada hari ini hari Kamis ya, kebetulan ya, hari Kamis pada hari ini saya akan coba membahas tentang tips dan triks dalam menentukan yang namanya open posisi. Jadi sahabat trader pasti paham ya, yang misalkan sahabat trader telah melakukan yang namanya ataupun ingin melakukan yang namanya open posisi, sahabat trader harus menunggu yang namanya itu adalah momen. Momen itu sangat diperlukan dalam menentukan yang namanya open posisi sahabat trader. Bisa juga dengan cara menunggu momen, bisa juga dengan menggunakan yang namanya analisa, bisa juga dengan berpatokan dengan adanya yang namanya itu resisten dan support. Kalau untuk resisten sendiri dia harga yang ada di atas ya sahabat trader ya. Untuk yang support itu dia ada di harga di bawah. Itu juga bisa digunakan bagi sahabat trader dalam menentukan momen. Jadi momen itu bisa kita apa ya maksudnya? Bisa kita gunakan dalam menentukan yang namanya open posisi. Misalkan ya contohnya begini, momen itu sekarang misalkan market mengalami yang namanya uptrend. Jadi kita bisa menunggu kira-kira uptrendnya itu tingkat resistennya itu dia menembus sampai angka mana. Nah, setelah kita mempunyai patokan ataupun mempunyai yang namanya analisa kira-kira uptrend tersebut menyentuh resisten misalkan di level sekian, sahabat trader bisa melakukan yang namanya open sell. Kemungkinan apabila dia telah menembus yang namanya resisten, otomatis nanti market akan mengalami yang namanya pembalikan arah ataupun koreksi. Jadi sahabat trader bisa menunggu momen kira-kira market mengalami uptrend sampai level mana. Jadi sahabat trader bisa melakukan yang namanya open sell. Apabila market itu akan mengalami koreksi, itu akan mengalami yang namanya pelemahan atau yang namanya penurunan. Jadi sahabat trader bisa menggunakan resisten sebagai ataupun untuk melakukan yang namanya open posisi sahabat trader. Karena market saat ini minggu-minggu ini itu ibaratnya kurang bagus bagi untuk melakukan yang namanya open posisi. Karena dia koreksi dulu ke bawah, tiba-tiba pas setelah dia melakukan koreksi sempat menyentuh ke level support bawahnya, tiba-tiba di market akan mengalami namanya pembalikan arah, naik lagi sahabat trader. Ya mungkin juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi mengapa market pada minggu-minggu ini mengalami naik turunnya itu sangat signifikan ya sahabat trader ya. Pasti ada berita sahabat trader. Nah, di sini saya akan coba memberikan tips dan triks bagaimana cara sahabat trader menentukan kira-kira momen apa yang sahabat trader bisa lakukan dalam menentukan yang namanya open posisi sahabat trader. Di sini ya, di sini saya coba berikan. Nah, di sini sahabat trader bisa lihat ya. Ini kita menggunakan yang namanya MetaTrader ya. Kebetulan saya menggunakannya untuk pada PT Global Capital Investama itu MetaTrader 5. Nah, di sini sahabat trader juga bisa namanya itu menarik garis sahabat trader. Menarik garisnya seperti apa? Bisa dijadikan sahabat trader dalam menentukan open posisi kira-kira market saat ini itu mengalami yang namanya tren uptrend ataupun downtrend. Jadi sahabat trader bisa menentukan garis kira-kira ini market saat ini mengalami kenaikan atau penurunan. Nah, kalau misalkan saya lihat posisi seperti ini berarti kemungkinan ini market mengalami yang namanya penurunan sahabat trader, ya. Jadi sahabat trader bisa lihat, ini saya tarik garis. Untuk market sendiri USD JP ini USD CAD ini dia kemungkinan ini mengalami yang namanya tren bearish. Jadi ini penurunan ya. Jadi sahabat trader bisa menggunakan ataupun bisa berpatokan. Berarti posisi yang akan sahabat trader ambil itu adalah posisi open sell sahabat trader. Jadi sahabat trader bisa menggunakan patokan ini dalam menentukan kira-kira market mengalami posisi apa gitu. Ini. Nah, kemungkinan setelah menarik garis ini, kemungkinan ini market USD CAD ini mengalami yang namanya penurunan ya sahabat trader ya. Jadi sahabat trader bisa menunggu momen kira-kira dia akan mengalami yang namanya penurunan sampai level mana. Di sini sahabat trader ya, di sini sudah saya gambar. Ini untuk market USD CAD, kita menggunakan support dan resisten. Kalau support berarti dia ada di atas ini sahabat trader. Sedangkan resisten dia ada di atas, sedangkan support ada di bawah. Nah, kemungkinan ini market akan menyentuh ke level ini sahabat trader ya. Sahabat trader bisa lihat ya. Ini saya tarik garis lagi ya. Di sini ya. Kemungkinan di market akan menembus sampai ke level 34479. Jadi sahabat trader bisa berpatokan apabila market USD CAD ini mengalami yang namanya pelemahan, dia bisa tembus sampai ke 34779. Ini yang pertama, support yang pertama. Yang keduanya bisa juga sampai ke level ini sahabat trader. 32835.
Jadi di sini ada patokan, apabila dia telah menembus di angka 33479, kemungkinan besar dia bisa balik ke atas. Kalau misalkan dia tidak kuat untuk mengalami koreksi, dia bisa bablas ke bawah sini sahabat trader. Jadi ini sahabat trader bisa menggunakan yang namanya pemasangan limit pending order, bisa melakukan yang namanya pending order limit buy, bisa juga melakukan yang namanya pending order limit sell. Limit buy juga di bawah ini. Jadi dua ini ya sahabat trader ya. Ini bisa sahabat trader gunakan dalam menentukan yang namanya open posisi. Jadi kalau misalkan pending order, sahabat trader tinggal nunggu aja. Apabila market mengalami penurunan sampai ke level sini, sahabat trader bisa menggunakan yang namanya pending order limit buy. Nah, apabila harga telah menyentuh, otomatis dia akan terjadi yang namanya open posisi buy. Karena kemungkinan apabila dia telah menembus ke level sini, kemungkinan dia akan mengalami yang namanya koreksi ataupun dia akan mengalami pelemahan lagi sampai ke level sini, baru dia mungkin akan mengalami pembalikan arah sahabat trader. Jadi sahabat trader bisa melihat kira-kira momen untuk USD CAD itu mengalami untuk saat ini. Kalau misalkan analisa saya ini adalah untuk market USD CAD ini mengalami yang namanya pelemahan. Jadi posisi sahabat trader bisa menggunakan open posisi, yaitu open posisi sell sahabat trader. Nah, jadi sahabat trader bisa lihat kira-kira dia tembus sampai mengalami penurunannya itu sampai ke level mana. Itu bisa dijadikan patokan untuk melakukan open posisi baik secara instan ataupun secara pending sahabat trader. Jadi tergantung dari sahabat trader ingin menggunakan pending order ataupun menggunakan instant order. Jadi tergantung dari kebijakan dari masing-masing trader, kira-kira menggunakan pending ataupun menggunakan yang namanya instant order sahabat trader. Karena kita sebenarnya sih dalam menentukan open posisi itu kita juga harus harus menunggu momen juga sahabat trader. Kadang-kadang misalkan market saat ini mengalami yang namanya penguatan, tiba-tiba kita ingin mengambil posisi di tengah. Kalau di tengah itu takutnya momen market yang mengalami posisi uptrend itu akan mengalami yang namanya sudah berakhir, sehingga kita harus benar-benar menunggu momen tersebut. Kira-kira posisi apa nih? Kira-kira di level mana kita harus mengambil kembali posisi tersebut, sehingga dengan adanya momen tersebut kita bisa melakukan yang namanya open posisi dan berharap market akan mengalami perubahan sahabat trader. Jadi apabila dia mengalami uptrend, sahabat trader bisa berpatokan kira-kira dia level atasnya itu sampai level mana. Jadi kita harus paham berarti dia resistennya kira-kira tembusnya sampai ke level mana. Nah, kalau misalkan posisi di atas, sahabat trader bisa melakukan yang namanya pending order limit sell. Jadi pemasangan limit sell ataupun juga langsung instant order. Jadi harus menunggu momen juga. Biasanya kalau misalkan dia posisinya naik ke atas, dia telah menembus ke level resisten, kemungkinan besar dia mengalami yang namanya koreksi kembali. Bisa juga dia bablas. Jadi kita harus mempunyai analisa dan juga harus mempunyai semacam ini juga ya, pemasangan juga ya. Jadi apabila market mengalami penguatan sampai ke level resisten, menembus level resisten, itu sahabat trader bisa menggunakan yang namanya pending order limit sell ataupun instant order. Jadi tergantung dari kemauan sahabat trader dalam menentukan yang namanya open posisi. Nah, kalau saya lihat di sini, ini market USD CAD ini mengalami penurunan ini sahabat trader. Jadi ini bisa dijadikan patokan bagi sahabat trader dalam menentukan yang namanya open posisi, sehingga dengan adanya open posisi tersebut, sahabat trader bisa mengalami yang namanya profit. Nah, di sini saya lihat kan, tadi dia sempat 1.340 sekitar 28. Sekarang nih running 1.34017 untuk USD CAD. Berarti benar ya prediksi saya ya. Market mengalami yang namanya pelemahan. Berarti dia kemungkinan akan turun sahabat trader. Tinggal sahabat trader tunggu aja momennya kira-kira pasnya di mana nih sahabat trader. Jadi sahabat trader bisa berpatokan dengan menunggu momen kira-kira market akan mengalami yang namanya pelemahan sampai ke level mana sahabat trader. Karena itu adalah tips yang mudah sekali yang bisa dijadikan patokan bagi sahabat trader dalam menentukan open posisi. Karena kita bisa berpatokan dengan menunggu momen yang tepat dalam menentukan apakah itu kita melakukan open posisi buy ataupun kita bisa melakukan yang namanya open posisi sell. Jadi kita harus berpatokan kembali pada situasi market saat ini. Apakah market tersebut mengalami yang namanya uptrend ataupun posisi market yang sedang mengalami downtrend. Jadi sahabat trader harus pahami juga ya, harus bisa membaca kira-kira market misalkan untuk USD CAD saat ini adalah mengalami yang namanya downtrend. Jadi sahabat trader bisa menunggu kira-kira dia tembus sampai ke level support mana levelnya, harganya. Nah, biasanya dengan menembus ke level support itu kita ada patokan, kita bisa melakukan yang namanya open instant secara langsung yaitu open buy ataupun pending order yaitu pemasangan limit buy sahabat trader.
Karena itu biasanya juga banyak digunakan bagi sahabat trader mungkin yang di luar sana masih ragu-ragu dalam menentukan open posisi, dia bisa menggunakan momen yang pas dalam menentukan open posisi ataupun menggunakan yang namanya pending order ataupun pemasangan limit buy sahabat trader. Jadi sebenarnya sih banyak sekali tips-tips maupun trik dalam menentukan yang namanya open posisi. Soalnya kita ketahui ya bahwa banyak yang menggunakan analisa itu bermacam-macam. Misalkan analisa fundamental, analisa teknikal, analisa sentimen pasar bisa, dan juga bisa kita menggunakan yang namanya posisi market mengalami uptrend ataupun mengalami downtrend, itu bisa digunakan bagi sahabat trader dalam menentukan open posisi, dan juga bisa melakukan yang namanya pending order. Karena di dalam dunia trading terdapat sekali banyak ibaratnya cara-cara yang dapat digunakan bagi sahabat trader dalam menentukan yang namanya open posisi. Sehingga sahabat trader bisa memilih ataupun bisa menggunakan kira-kira analisa apa yang cocok bagi sahabat trader dalam menentukan yang namanya open posisi sahabat trader. Yang tadi saya jelaskan itu banyak sekali, dan mungkin bagi sahabat trader yang masih awam ataupun pemula tidak memahami, oh ternyata ada yang namanya kita bisa menunggu open posisi itu berdasarkan momen, ataupun kita bisa melakukan yang namanya pemasangan take profit, pemasangan pending order ataupun baik itu limit buy ataupun limit sell. Bisa juga kita mengikuti yang namanya posisi market, yaitu dengan cara kita melihat pergerakan market. Market biasanya mengalami uptrend ataupun downtrend gitu sahabat trader. Jadi tergantung dari sahabat trader sendiri ya, ingin melakukan analisa yang seperti apa. Tetapi kebanyakan juga bagi sahabat trader juga bisa menggunakan yang namanya candle. Jadi apabila candle itu berwarna ini ya, sini saya jelaskan ya. Tahan dulu ya. Ya, nanti di sini dipotong ya. Oke, dimulai lagi. Nah, sahabat trader juga bisa ya, bisa lihat ya. Di sini juga sahabat trader bagi yang masih awam ataupun yang masih pemula bisa menggunakan yang namanya candle ini. Jadi candle ini bisa digunakan dalam menentukan yang namanya open posisi bagi sahabat trader. Nah, kalau misalkan untuk candle yang berwarna merah, ini berarti mengalami downtrend. Jadi sahabat trader bisa melakukan yang namanya open posisi sell, karena ini harganya dari atas, dia akan mengalami yang namanya penurunan. Nah, kalau misalkan berwarna putih, ini berarti mengalami yang namanya uptrend. Jadi sahabat trader bisa melakukan open posisi di bawah ini, karena market akan mengalami yang namanya kenaikan sahabat trader. Ini juga sangat simple, sahabat trader bisa gunakan dalam menentukan yang namanya open posisi. Nah, selain itu juga sahabat trader juga bisa menunggu momen ya. Momennya momen apa kira-kira ini market. Apabila market mengalami penurunan, sahabat trader harus menunggu kira-kira dia bakal menyentuh level supportnya itu levelnya di berapa gitu. Jadi sahabat trader bisa analisa, bisa juga melakukan instan order di bawah, ataupun bisa melakukan yang namanya pending order. Ya, karena di dalam dunia trading banyak sekali bermacam-macam open posisi yang bisa digunakan sahabat trader. Kemungkinan di luar sana mungkin banyak sekali yang melakukan yang namanya menunggu momen yang pas dalam menentukan open posisi, baik itu open buy ataupun open sell. Jadi tergantung pada kondisi market, kira-kira market mengalami yang namanya downtrend ataupun uptrend. Jadi kita harus memantau terlebih dahulu. Jadi kita jangan melakukan yang namanya open posisi tanpa adanya analisa, karena biasanya tanpa analisa tersebut hasilnya juga kurang memuaskan. Ataupun dengan cara tidak menganalisa juga bisa, sahabat trader bisa menggunakan yang namanya tips, yaitu dengan menunggu momen. Kira-kira market mengalami posisi apa, uptrend ataupun downtrend, dan sahabat trader bisa pantau. Apabila dia telah menyentuh ke level support, itu sahabat trader bisa melakukan open secara instan ataupun pending order sahabat trader. Karena itu biasanya sangat berguna bagi sahabat trader mungkin yang masih awam ataupun mungkin yang belum bisa melakukan yang namanya analisa sahabat trader. Jadi silakan bagi sahabat trader yang masih awam bisa menggunakan trik tersebut dalam melakukan yang namanya open posisi. Karena biasanya itu banyak sekali digunakan bagi sahabat-sahabat trader yang masih pemula ataupun yang masih awam dalam menentukan yang namanya open posisi. Karena juga sebagian besar juga pasti menggunakannya juga sahabat trader. Jadi tinggal nunggu momen aja ya. Kira-kira kalau misalkan dia mengalami yang namanya penguatan, tinggal tunggu aja kira-kira dia mengalami kenaikan sampai resisten mana, sahabat trader bisa melakukan yang namanya instant order di atas, ataupun sahabat trader bisa melakukan yang namanya pending order. Jadi kita harus menunggu momen, sehingga dengan menunggu momen tersebut hasilnya kita bisa berharap bahwa market akan mengalami
yang namanya penurunan ya. Kalau misalkan market mengalami uptrend ya, dengan membuka posisi di atas, kemungkinan besar itu market akan mengalami penurunan. Jadi sahabat trader bisa yang namanya profit gitu loh, untung sahabat trader. Jadi itu bisa digunakan patokan bagi sahabat trader dalam menentukan open posisi, sehingga dengan adanya open posisi tersebut sahabat trader bisa mengalami yang namanya untung atau profit sahabat trader. Karena di dalam dunia forex itu terdapat berbagai macam analisa-analisa yang mungkin sahabat trader ingin gunakan dalam menentukan yang namanya open posisi. Ya, demikianlah sahabat trader ya. Demikianlah pembahasan yang saya ini apa namanya? Yang saya berikan kepada sahabat trader tentang tips dan trik dalam menentukan open posisi. Silakan sahabat trader coba, tidak ada salahnya. Kemungkinan untuk profitnya agak amat besar ya sahabat trader ya, karena kita cuma memantau kira-kira momen apa yang pas dalam menentukan yang namanya open posisi. Jadi kalau misalkan momennya itu sedang market mengalami uptrend, sahabat trader tinggal tunggu aja kira-kira dia akan menembus sampai ke resisten berapa levelnya. Nah, nanti setelah menembus, biasanya dia akan mengalami yang namanya koreksi. Jadi ada pembalikan arah. Jadi sahabat trader bisa melakukan yang namanya open posisi sell di atas. Sedangkan apabila dia mengalami yang namanya downtrend, sahabat trader tinggal tunggu aja kira-kira dia akan menembus sampai level support mana. Nah, apabila dia telah menembus ke level support paling bawah, sahabat trader bisa melakukan yang namanya open instant secara buy ataupun pending order limit buy. Jadi dari kedua tersebut sahabat trader bisa menggunakannya tergantung dari posisi market lagi sahabat trader. Misalkan market mengalami posisi uptrend, berarti sahabat trader bisa melakukan instant order sell ataupun pending limit sell. Sedangkan apabila market mengalami penurunan atau downtrend, berarti sahabat trader bisa melakukan yang namanya open buy ataupun pending limit buy. Ya, demikianlah video ini yang saya buat, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi sahabat trader dan juga dapat menambah wawasan dan juga ilmu pengetahuan tentang bagaimana cara melakukan yang namanya open posisi tanpa menggunakan analisa ya, tanpa menggunakan analisa, tetapi menggunakan momen yang pas dalam menentukan open posisi, baik itu dengan cara dengan cara mengetahui kira-kira kondisi market saat ini mengalami yang namanya uptrend ataupun downtrend. Ya, demikian video saya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi sahabat trader. Apabila sahabat trader suka dengan video saya, silakan di like. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa ya di subscribe ya, karena dengan sahabat trader subscribe video saya, nanti akan ada notifikasi video-video terbaru yang akan dikirimkan ke channel sahabat trader. Dan jangan lupa di share ke media-media sosial seperti Instagram, Facebook, Kaskus ataupun Twitter, sehingga dengan sahabat trader men-share video saya tersebut, mungkin di luar sana belum paham, ternyata ada cara dalam melakukan yang namanya open posisi berdasarkan momen. Jadi itu sangat berguna sekali bagi sahabat trader di luar sana, sehingga dapat bermanfaat dan juga dapat membuat yang namanya open posisi tersebut menjadi untung ataupun profit. Ya, demikian video saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Salam withdrawal.